Perkenalkan, nama saya Piana Kum dengan NRP 9101937. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Di sini saya akan melakukan redemo pada pemeriksaan fisik anak. Nah, di sini yang pertama definisi yaitu merupakan teknik Menerver yang terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki senifis dan verbal fisik maupun psikologi. Adapun tujuannya yaitu memperoleh informasi yang akurat dan dalam keadaan fisik. Media utama itu manekin, tapi di sini ada bayi, jadi saya menggunakan bayi. Persiapan alat yaitu pertama tensimeter anak, yang kedua manset anak, yang ketiga timbangan anak, yang keempat termometer, yang kelima meteran tinggi badan, yang keenam medlin, yang ketujuh stetoskop, dan yang ke-8 sarung tangan bersih. Kemudian persiapan perawat dan lingkungan, yaitu pertama identitas klien yaitu dan keadaannya. Untuk keadaan klien sudah tersedia. Permisi ibu, saya akan memeriksa fisik anak ibu, apakah ibu bersedia? Setelah itu jelaskan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Setelah itu tutup ruangan atau korden. Kemudian prosedur tindakan, yaitu pertama cuci tangan, yang kedua menggunakan sarung tangan, yang ketiga periksa keadaan umum meliputi kesan sakit atau kesadaran, kesan status gizi. Dari situ kita bisa melihat, tanya ibu pasien atau ibu bayi bahwa anaknya apakah sedang sakit atau tidak. Kemudian selanjutnya kita periksa tanda-tanda vital. Nah, di sini mau periksa tanda-tanda vital, tapi saya di sini tidak menyediakan alat dan bahan, jadi saya membaca saja. Setelah itu kemudian periksa data antropometrik meliputi berat badan dan tinggi badan. Kemudian yang pertama kita lihat dari kulit, yaitu lakukan pemeriksaan kulit, yaitu memperhatikan warna kulit, edema, terus tanda-tanda perdarahan, luka paru sitrikas, dan pelebaran pembuluh darah, nefux beracak atau pigmentasi tenus tucnor, pertumbuhan rambut dan pengeluaran kulit dan satria, yaitu kita bisa lihat dari kepala sampai ujung kaki. Kita lihat dari kulitnya. Mohon maaf, Dek. Setelah itu masuk ke kelenjar limfosit, yaitu lakukan pemeriksaan kelenjar limfosit dengan meraba belakang telinga, leher, ketiak, dan bawah lidah dan subjek apabila teraba. Lokasinya, ukurannya apabila teraba tentukan. Itu kita bisa teraba dari telinga, kemudian bisa lihat dari ketiak. Jadi teraba kelenjar limfositnya normal. Kemudian dari kepala, pemeriksaan perlu diperhatikan besar ukurannya, yaitu kita ukur dengan
pengukur kepala lengan bayi. Yaitu kita bisa kira-kira kita bisa ukur segini. Kemudian asimetri atau kranobis atau saturan ubun-ubun. Terus kemudian pelebaran pembuluh darah. Kita bisa perhatikan terus rambutnya apakah rontok atau tidak. Terus dan muka kepala diukur, dan oksipital posterior. Kemudian kita masuk ke muka, yaitu kita bisa perhatikan mukanya apakah simetris atau tidak. Terus jaraknya antara hidung dengan mata apakah normal. Terus kemudian mandibula, pembekakan atau ada tanda-tanda nyeri pada sinus. Kemudian di bagian mata kita bisa lihat apakah matanya bisa melihat dengan jelas. Terus kemudian kita masuk ke hidung, ke matanya, apakah konjungtivanya putih atau tidak, matanya simetris atau tidak. Pemeriksaan kita bisa pastikan. Terus kemudian kita masuk ke hidung. Untuk pemeriksaan hidungnya, bentuk hidungnya, terus cuping hidungnya. Terus kita perhatikan lubang hidungnya apakah sama atau tidak. Kemudian kita masuk ke mulut, yaitu bibirnya apakah warna visual atau simetris atau tidak ada gerakan. Terus giginya kita bisa perhatikan karena ini bayi baru lahir jadi belum ada giginya. Terus selaput lendirnya kita bisa perhatikan. Terus lidahnya kita bisa perhatikan, dan pala parungnya kita bisa perhatikan. Terus tenggorokannya, memeriksa pada tenggorokan dilakukan dengan menggunakan alat atau spektel. Nah, di sini saya tidak menyediakan alat, jadi kita hanya bisa melihat saja. Kemudian kita bisa lihat dari telinganya, apakah bentuk telinganya sama atau tidak. Kemudian kita bisa lihat letak telinganya. Setelah itu pada leher, apakah lehernya normal atau tidak. Kemudian toraksnya infeksi, yaitu bentuk toraksnya normal. Kemudian pengembangan dadanya kanan dan kiri simetris atau normal. Kemudian pernafasannya juga normal. Kemudian perhatikan pengembangan dada. Terus dadanya normal, palpasi. Fremitus teraba kiri dan kanan sela iga. Kemudian perkusi, yaitu dapat dilakukan secara langsung menggunakan satu jari. Terus bentakan jari secara tidak langsung dengan menggunakan dua jari, kontak jari lain dengan jari lain kan. Kemudian batas paru dan jantung. Kemudian auskultasinya menggunakan stetoskop. Tetapi saya di sini belum ada stetoskop, jadi saya lewatkan. Kemudian abdomennya normal sesuai bentuk. Terus kemudian pergerakannya normal, warnanya normal. Terus hatinya, setelah melakukan pemeriksaan pada hati, ginjal, semua itu, setelah itu kita bereskan pasien, peralatan, kemudian dokumentasi. Terima kasih Ibu, bayi Ibu saya telah
periksa fisik ibu, bayi ibu normal. Terima kasih.